Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua diberikan kesehatan walafiat oleh Allah sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring bersama dengan Pak Asep ya. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 2 SDN 026 Bojongloa Kota Bandung, tahun ajaran 2021-2022. Nah, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan kita semua, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Nah, untuk kedepannya Pak Asep bakalan memanggil Ananda semuanya dengan adik-adik ya, karena Pak Asep juga masih mempunyai adik yang seumuran dengan kalian semua ya. Supaya lebih akrab, Pak Asep bakalan manggil adik-adik nanti kedepannya ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini adik-adik semuanya diberikan pemahaman dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu atau aku memohon kepadamu ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah rezeki kepadaku dan terimalah amalan-amalanku ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, adik-adik semuanya, tadi ya Pak Asep sudah memperkenalkan bahwa di awal tahun ajaran ini di kelas 2 adik-adik belajarnya tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti itu sama Pak Asep ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran bersama Pak Asep, adik-adik bisa lebih soleh ya, yang bagi laki-laki, lebih solehah lagi bagi yang perempuan. Nah, Pak Asep, di awal pembelajaran kali ini kita akan membahas apa sih Pak Asep? Nah, adik-adik, di awal pembelajaran pertama ini, mari kita membahas tentang tadi di awal layar pertama, tentang sikap jujur dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Asep, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah ya, yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk mensyiarkan, untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia. Ya, Nabi Muhammad itu tadi apa? Adalah utusan Allah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia, untuk mengajak bersama-sama menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum nanti dibahas lebih jelas lagi sama Pak Asep tentang bagaimana sih Pak Asep sikap jujur dari Nabi Muhammad itu. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama lagu Aku Anak Jujur ya. Nadanya itu menggunakan nada lagu Pelangi-Pelangi. Pasti udah pada tahu ya. Ya. Ntar Pak Asep akan mengiringi dengan backsoundnya. Siap ya, dengerin.
Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Gimana? Diulangi lagi ya. Siap. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Gimana? Asik kan lagunya ya? Keren kan? Nah, lagu ini menceritakan tentang bahwa apabila adik-adik ya memiliki sifat jujur, maka adik-adik akan mendapatkan cinta, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adik-adik juga dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena sudah berusaha untuk menjadi anak yang jujur. Dan anak yang jujur ini pasti akan selalu mendapatkan keberuntungan, kemudahan, kelancaran dalam menjalani aktivitas kegiatannya. Selanjutnya, nah, kita mulai ke pembahasan tentang sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, adik-adik semuanya ya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Jadi semasa hidupnya ya, Nabi Muhammad gak pernah tuh berbuat bohong tuh. Tapi Nabi Muhammad selalu berbuat jujur, selalu melakukan sikap jujur, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Kalau diberikan perintah oleh pamannya, misal ya, wahai Muhammad, kamu sekarang menggembala kambing ya. Siap paman, saya akan menggembala kambing sekarang juga. Maka Nabi Muhammad langsung tuh menggembala kambing, langsung nurut kepada perintah pamannya. Misal seperti itu. Misal kata kakeknya, wahai Nabi Muhammad, tolong bantu saudara-saudaramu untuk menjamu orang-orang yang datang ke Mekah untuk berhaji. Maka Nabi Muhammad langsung membantu saudara-saudaranya untuk menjamu para tamu yang sedang berhaji di Baitullah. Kayak gitu. Terus adik-adik semuanya, maka dari itu kita harus mempunyai sikap jujur. Adik-adik harus mempunyai sikap jujur karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita semua untuk selalu berkata jujur. Bahkan nih yang paling keren ya, Nabi Muhammad dengan kejujurannya beliau mendapatkan anugerah atau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya di kota Mekah, adik-adik. Nih keren banget kan? Nah, maka dari itu mari kita contoh dan teladani sikap jujur dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nih, seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Asep ya. Sejak kecil Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengutamakan sifat jujur. Beliau juga dikenal sebagai pedagang yang jujur. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur. Jujur itu harus kepada siapa aja sih Pak Asep? Nah, jujur itu harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru, kepada semua orang. Misal adik-adik ditanya sama orang tua teh, namanya misalnya teh Ahmad ya, Ahmad kamu udah sholat atau belum? Nah kalau Ahmad jujur ya, misal Ahmad teh udah sholat, nah berarti Ahmad jawabnya, Alhamdulillah bunda aku udah sholat. Nah terus misalnya di lain waktu ada misal namanya Nisa, Nisa kamu udah sholat atau belum Nisa? Misal ya ditanya sama orang tua, Nisa itu belum. Nah Nisa itu harus jujur, jangan bilang, mah aku mah udah sholat mah, alhamdulillah, padahal mah enggak. Nah jangan sampai seperti itu ya. Kita harus mengutamakan sifat jujur dalam setiap kehidupan. Nah kemudian adik-adik semuanya, Pak Asep berpesan kepada semuanya ya, tetaplah semangat, baik semangat belajarnya, semoga adik-adik semuanya tetap sehat walafiat, dan juga para orang tuanya Pak Asep ucapkan jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jaza, jazaan katsiran thayyiban mubarakan fih, karena telah membersamai putra-putrinya belajar daring di rumah. Pak Asep ucapkan terima kasih, dan Pak Asep doakan juga semoga usaha pekerjaan para orang tua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi anugerah rezeki yang berkah, halal dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang adik-adik silahkan kerjakan tugasnya yang sudah Pak Asep umumkan ya di grup WA ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Segera kerjakan tugas dari gurumu ya. Hilangkan kebiasaan penundaan, dan mudah-mudahan apa yang dibahas oleh Pak Asep hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.